1,5 tahun memimpin Jawa Barat dengan anggaran 36 triliun. Pak B sudah bisa beli apapun, bisa nambah istri. Tidak boleh lagi orang pergi ke sekolah, seorang guru harus gelantungan di jembatan yang hampir roboh, jembatan gantung. Tidak boleh lagi anak Jawa Barat masuk ke sekolah, turun ke sungai, sepatunya diangkat ke atas, bajunya diangkat ke atas. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada rumah roboh, 140.000 rumah tidak teraliri listrik. Kita benci sama Belanda karena Belanda itu dianggap mengeruk, menghisap sumber daya yang ada di Indonesia, dibawa ke Belanda. Tetapi seburuk-buruknya Belanda menghisap, peninggalannya bagus-bagus. Nah, pertanyaannya, kita berposisi di provinsi, menyerap anggaran berdasarkan pendapatan dari sektor pajak bagi hasil kendaraan bermotor. Dari mana? Bukan kita yang punya, Pak. Itu wilayahnya terhampar, kabupaten, kota, dan desa. Kita ini nggak punya wilayah, Pak. Terus kemudian ditumpukan anggaran di kita mencapai 36 triliun. Setelah itu kita habiskan sekehendak kita. Saya katakan, kita ini penjajah. Kita penjajah, kita ngeruk kekayaan alam. Kita ngeruk orang kerja di pabrik, bayar pajak. Kita ngeruk orang jadi ngojek, kemudian dapat bagi hasil kendaraan bermotor jadi supir Grab. Ketika numpuk di kita duitnya, sekehendak kita, dan kita menjadi seorang raja yang sinterklas. Kamu dapat bantuan, kamu dapat bantuan, gak bisa. Politik Sunda itu politik merangkul. Jika kita tidak setuju dengan bawahan kita atau pendapat orang lain, kita tidak perlu frontal untuk menjawabnya. Cukup dengan sindiran atau satir sambil bercanda. Namanya juga orang Sunda. Nah, ada tradisi baru yang kembali diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengkritik pejabat Gubernur Jawa Barat beserta ASN-ASN-nya, tetapi yang dikritik tidak marah, tidak tersinggung, bahkan sampai tersenyum. Oke, kita simak videonya ketika pertama kali Kang Deddy kenalan di Gedung Pakuan bersama seluruh pejabat eselon di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para luna kasuhun meninggali di pabrik ajri kaki hatur kahiyang murbeng alam Gusti Numa Suci Pangeran Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur salam kehormatan ka Hyang Rukun karuhun urang sadayana dikawin akin ini jang awareng udeg-udeg kai simur dugi ka uyutna sadayana. Simkuring ngahaturkeun nuhun dina siang ieu tiasa ngadeg di Gedung Pakuan Jawa Barat depan, peninggalan sejarah kerajaan Pajajaran, namina Pakuan Pajajaran. Rupina mah Gedung Pakuan teh nyanak tinu filosofi sejarah kepemimpinan Sunda. Sanaos nu di gedunganana peninggalan kolonial. Tapi di dia urang kedah biasa janten bahan introspeksi diri. Ini harus bahasa Indonesia kan orang Cirebon biar ngerti. Ini harus menjadi bahan introspeksi kita sebagai aparatur negara, sebagai birokrat. Kenapa kolonial kok meninggalkan gedung-gedung indah? Kenapa kolonial meninggalkan sistem tata ruang yang sangat baik? Kenapa kolonial meninggalkan jalan-jalan yang kokoh? Kenapa kolonial meninggalkan jalur kereta api selain kokoh indah? Kenapa kita yang mengaku bangsa pribumi, yang mengaku mencintai Indonesia ini tidak meninggalkan apapun?
Saya ini sebenarnya keterpanggilan saya berpolitik termasuk ikut dalam kontestasi gubernur selama 2 kali. Yang pertama nyalon wakil gubernur bareng Pak Deddy Mizwar, yang kedua nyalon gubernur. Itu satu, sebuah panggilan jiwa di mana masyarakat Sunda itu masyarakat yang mayoritas di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar populasinya. Tetapi kenapa sih di negeri ini seperti tidak dihitung? Kenapa juga pembangunannya tidak pernah menjadi cerita orang? Untuk itu saya termasuk orang yang ingin meletakkan kerangka sejarah bahwa ke depan Jawa Barat adalah miniatur dari nilai-nilai kearifan Pajajaran yang harus bisa tumbuh dalam kekinian. Saya menyebut ke Pak Bey ini sebenarnya jalan alam, merupakan jembatan yang diberikan untuk saya agar bisa bekerja secara baik dan optimal. Saya tadi malam berkata secara terbuka, beruntunglah Jawa Barat diberikan seorang PJ gubernur namanya Bey Mahmudin. Oh ya, Triadi Mahmudin. Ya palingan ke Triadi nah hebat teman. Tritamtu. Nah, kenapa kita keberuntungan seorang birokrat yang tulen, yang dalam kerangka berpikir dirinya hanya pengabdian, bekerja secara administratif, kemudian melakukan langkah-langkah taktis, tidak cawe-cawe pilgub, dan yang paling utama tidak kapal kerung. Jarang 1,5 tahun memimpin Jawa Barat dengan anggaran 36 triliun. Pak Bey sudah bisa beli apapun, bisa nambah istri. Tapi kalau dari wajah saya tidak percaya. Sehingga jangan bilang PC. Saya begini aja, Pak Bey adalah gubernur ke-17, saya gubernur ke-6. 17 itu angka 1 tambah 7 8, 8 itu 18 1 tambah 9 menuju puncak kejayaan Tatar Sunda. Ini orang yang mantap. Sehingga saya tidak merasa sebagai politisi menang 62,22% sombong ke Pak Bey. Itu saya mencetak. Isu kerek ditanya boga-boga tuh balik. Damal minta iuran ayang kene Pak dompet minum kene. Nah, saya ini diberi amanah oleh rakyat Jawa Barat untuk mewujudkan mimpi. Mimpi apa? Satu, mimpi orang yang di desa-desa pengen punya jalan yang baik, akses transportasi publik yang memadai. Tidak boleh lagi orang pergi ke sekolah, seorang guru harus gelantungan di jembatan yang hampir roboh, jembatan gantung. Tidak boleh lagi anak Jawa Barat masuk ke sekolah, turun ke sungai, sepatunya diangkat ke atas, bajunya diangkat ke atas. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada rumah roboh, 140.000 rumah tidak teraliri listrik. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada warga yang kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, kekurangan protein, kekurangan vitamin. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada orang yang sakit menuju rumah sakit ditanduk. Kenapa? Kita berkomitmen tentang Islam, kita umroh tiap tahun, menggunakan honor dari tempat kerja kita, tapi orang lain menderita, bersayang. Belum tentu keislaman kita ini diterima. Dan kenapa saya tidak mau simbol-simbol keislaman itu? Kenapa? Sudahlah, beragama itu perlihatkanlah pengabdianmu secara ikhlas pada masyarakat. Kita boleh jujur, kita mengaku provinsi yang religius, tapi jujurlah, jangan mereka bantu mereka uling kok tempat hiburan. Kita provinsi yang religius, kawin kontrak Pak, di Cipanas Pak, Sukabumi. Masih kita ngomong religius terus.
Nah, kita tidak mau jujur pada diri kita. Kita itu, saya itu orang terbuka, ini loh kelemahan kami, ini kekurangan kami, ini yang harus segera diperbaiki. Dengan apa? Anggaran. Kita ini dulu benci sama Belanda. Kita benci sama Belanda karena Belanda itu dianggap mengeruk, menghisap sumber daya yang ada di Indonesia, dibawa ke Belanda. Tetapi seburuk-buruknya Belanda menghisap, peninggalannya bagus-bagus. Nah, pertanyaannya, kita berposisi di provinsi, menyerap anggaran berdasarkan pendapatan dari sektor pajak bagi hasil kendaraan bermotor. Dari mana? Bukan kita yang punya, Pak. Itu wilayahnya terhampar, kabupaten, kota, dan desa. Kita ini nggak punya wilayah. Terus kemudian ditumpukan anggaran di kita mencapai 36 triliun. Setelah itu kita habiskan sekehendak kita. Saya katakan, kita ini penjajah. Kita penjajah, kita ngeruk kekayaan alam. Kita ngeruk orang kerja di pabrik, bayar pajak. Kita ngeruk orang jadi ngojek, kemudian dapat bagi hasil kendaraan bermotor jadi supir Grab. Ketika numpuk di kita duitnya, sekehendak kita, dan kita menjadi seorang raja yang sinterklas. Kamu dapat bantuan, kamu dapat bantuan, bisa. Dan setelah itu kita tidak rasional. Makanya saya selalu ngomong, sekolahnya di mana sih? Kamu doktor, profesor, kan ada rasional. Sehingga saya selalu ngomong rasionalitasnya. Saya berguru ekonomi pada siapa? Pada ibu saya. Sekolah SD kelas 1 tidak tamat, tidak bisa baca tulis. Kenapa berguru ekonomi? Anaknya supiran, bapak saya hanya pensiunan prajurit kepala, anaknya jadi sarjana. Tidak ada satu petak sawah pun yang dijual. Loh, kalau lulusan SD kelas 1 mengelola keuangan yang pas-pasan, mampu menyekolahkan anaknya sampai sarjana, kenapa kita yang pegang triliun-triliun rakyatnya sengsara? Luar biasa sekali ya, terkesan seolah-olah itu bercanda, akan tetapi ada satu anekdot yang sangat terkenal. Jika kita mau merubah pola pikir dan tingkah laku seseorang, maka sentuh hatinya, rubah cara pikirannya. Kita lanjut videonya. Ini kesadaran kolektif kita. Untuk itu, di mana uangnya? Ya di OPD. Terus saya harus gimana terhadap uang itu? Ya harus saya koreksi dulu. Kenapa? Saya kan mempertanggungjawabkan pada publik. Publik pasti ngomong, wah ini Mulyadi, waduh, jalan baru tuh, sekolah ijazah ditahan kayaknya. Tiap tahun PPDB ribut, era, tapi di Bogor ngukurin jalan. Kenapa? PPDB selesainya satu, ruang kelas tambah, guru sesuaikan, rombak itu SMP, kalau jaraknya jauh bikin SMP menjadi tambah 3 tahun jadi SMA. Kata siapa tidak boleh satu komplek TK, SD, SMP, SMA? Bohong, swasta bisa, kenapa pemerintah nggak bisa? Nah, beda kalau Pak B kan birokrat, dididik untuk tak asas, tidak boleh out of the box kayak saya. Kalau saya kan preman kampung, ini masuk kota. Kalau preman kampung masuk kota kan nggak tahu mana jigernya yang mana, aku mani. Nah, terus kemudian, tetapi sebagai seorang politisi, saya memperlihatkan profesionalisme. Di mana letak profesionalisme saya lihatkan? Begitu saya terpilih jadi gubernur, mana tim yang saya bawa? Nggak ada tam sukses, nggak ada. Saya mah nggak pakai tim sukses, enggak. Pendukung saya siapa? Netizen udah. Saya juga bawa udah, tugasnya mengerti. Untuk itu Bapak nggak usah khawatir. Saya deklar hari ini tidak boleh ada satupun siapapun yang mengatasnamakan saya datang ke OPD minta pekerjaan atau mengusulkan pekerjaan. Tidak bisa. Semua harus izin dari Mulia. Kenapa? Menjamin ketenangan. Yang kedua, saya kan nggak bentuk tim akselerasi anggaran. Kenapa? Kalau saya masih bawa tim juga akselerasi anggaran, atau saya nggak bodoh sama ibu, kan saya percaya birokrasi sudah bisa menyelaraskan, makanya saya tidak bawa. Udah, saya terakhir profesional.
Kemudian yang saya minta apa? Yang saya minta hanya saya meminta hak rakyat diberikan. Itu aja. Saya minta hak rakyat untuk bersekolah sampai SMA tamat gratis. Dah. Tetapi tetap saya mempertanggungjawabkan. Orang-orang miskin gratiskan, tapi orang yang gajinya 100 juta, 50 juta boleh memberikan sumbangan pada sekolah. Nanti saya buat pergubnya dan saya pertanggungjawabkan. Saya akan lindungi kepala sekolahnya sama. Nah, itu hak rakyat yang berikutnya adalah hak mendapat jalan yang baik, hak mendapat penghidupan yang baik, hak mendapat pekerjaan, hak mendapat jaminan layanan kesehatan. Hanya itu yang ingin saya minta pada bapak dan ibu. Saya jangan minta apapun. Bila perlu saya ngomong, biar rumah tangga saya kurangi, mana yang ada rumah tangga. Bisa kurang dengan kelas, sok rumah tangga dikurangan. Ayo ke rumah tangga. Kamu tuh jangan istri, apa? Selalu menarik memang ketika kita mengikuti setiap langkah atau konten-konten yang ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga konten ini bermanfaat dan dapat ditiru oleh para pimpinan, baik itu gubernur, bupati, menteri maupun presiden, agar rakyat Indonesia bisa segera sejahtera dan keuangan negara itu memang tersalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Hatur nuhun, Jawa Barat tetap istimewa. Sampurasun.